Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Pasal 10 hari ini, ayat 5 sampai 9, saya beri judul Daniel melihat makhluk sorgawi. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, urapi hambamu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, pakai dia jadi saluran berkat buat kami. Dan siapkan hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Bukan saja mengerti, kami boleh terapkan, pakai dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita baca Daniel pasal 10, ayat 5 sampai ayat ke-9. Ya, kita mengunyah firman Tuhan, membacanya perlahan-lahan dan menikmatinya bersama-sama. 1, 2, 3. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Penglihatan yang sangat-sangat luar biasa. Saya ingat sebuah cerita dari dosen kami waktu masih di seminari. Dia cerita waktu masih muda, katanya dia suka melihat sekelompok anak-anak muda, cowok-cowok yang nakal, yang suka duduk-duduk pada sore hari di persimpangan jalan. Nakalnya gimana? Mereka menunggu gadis-gadis yang pulang sembayangan dari maghrib, dari masjid. Ya, pulang sembayangan, gadis-gadis itu kemudian diganggu sama cowok-cowok itu. Disuit-suit, disiul-siul, dideketin, ada yang gelitikin, ada yang cekikikan, ada yang dipeluk, dipegang. Ada yang lari ketakutan, tapi juga ada cewek-cewek yang cekikikan senang mungkin diganggu sama cowok. Saya nggak tahu saudara waktu muda sering diganggu begitu gak? Ditoel-toel, dicuil-cuil, itu nakal sekali. Dan dia katakan suatu sore, ketika kelompok gadis-gadis yang sudah diganggu itu sudah lewat, terakhir itu seorang gadis yang ketinggalan jalan sendirian, kelihatannya gak lari. Dia tenang, jalannya anggun, badannya ramping, bagus, ya. Lalu cowok-cowok ini pikir, wah ini bisa diganggu. Lalu mereka datangin. Ya, sweet, ya. Ada yang senggol, ada yang mau coba peluk. Lalu gadis itu membuka kerudungnya. Waktu dia membuka kerudungnya, mereka kaget. Dan semua lari terbirit-birit. Kenapa? Ternyata gadis itu wajahnya itu bekas terbakar dan jelek. Waktu dia coba senyum, pada takut lari semua. Tunggang langgang. Lalu dosen kami berkata, berbahagialah laki-laki yang istrinya jelek dan tidak cakep. Sebab istrinya tidak pernah akan diganggu oleh orang lain. Ya. Jadi kalau saudara cari istri, jangan yang cakep-cakep, susah jaganya. Carilah yang jelek sedikit. Ya. Bukan saja laki-laki takut, penjahat-penjahat pun lari ketakutan. Nah saudara mau mana? Coba yang belum punya istri, mau yang cantik, ya, tapi suka diganggu, atau yang jelek dan tidak diganggu, saudara mau yang mana? Wajahnya jelek, tapi yang penting apa? Hatinya cakep, betul? Saudara mau yang wajahnya jelek, tapi hatinya cakep, atau mau wajahnya cakep, hatinya jelek? Pilih mana? Saya tahu teman-teman di IGNC pasti semua orang yang bijaksana. Mau yang wajahnya cakep, hatinya juga cakep. Betul? Mau orangnya ganteng, hatinya juga ganteng. Itu yang terbaik tentunya.
Tapi poinnya hari cerita ini saya ingin bilang bahwa ketika kita membaca Daniel pasal 10 ayat 5 sampai 9, kita menemukan bahwa Daniel melihat seorang makhluk yang luar biasa. Makhluk sorgawi. Bukan makhluk yang menakutkan, walaupun teman-teman Daniel itu katanya lari ketakutan dan bersembunyi. Tapi ini bukan makhluk yang mengerikan, yang jelek seperti cerita tadi. Melainkan sebuah penglihatan makhluk yang sangat-sangat menakjubkan, luar biasa. Penglihatan ini diterima oleh Daniel ketika dia ada di tepi sungai Tigris. Minggu lalu kita sudah belajar. Bersama dengan sebagian orang-orang Israel, sisa Israel yang masih ada di Babylon, di Babel. Dan puasa selama 3 minggu lamanya. Lalu muncul penglihatan ini. Ayat 5 ya, mengatakan istilah bahasa aslinya seorang dalam rupa manusia. Jadi bukan makhluk yang ya, binatang atau sesuatu yang seperti genderuwo atau seperti yang aneh-aneh, bukan. Tapi seorang rupa manusia. Nah pertanyaan siapa dia? Pertanyaan manusia ini, manusia yang luar biasa mulianya, melebihi semua manusia di muka bumi ini. Ya, saya sebut makhluk sorgawi. Manusia sorgawi yang supranatural. Nah ayat 5b sampai 6 itu memberikan 7 gambaran dari makhluk sorgawi ini. Ada 7 hal dari makhluk sorgawi ini. Berpakaian lenan, nah ini biasanya putih bersih yang biasa dipakai oleh malaikat atau oleh para imam. Atau pernah disebutkan oleh Kristus di dalam kitab Wahyu. Nah kain lenan ini melambangkan kesucian dan kekudusan. Itu yang pertama. Gambaran kedua, berikat pinggang emas dari Ufas. Nah ini emas dari Ufas ini emas yang bermutu paling tinggi. Walaupun nggak murni 100%. Karena di bumi gak ada yang 100%. 99,999. Paling murni. Ini dicatat dalam Yeremia pasal 10. Ini adalah simbol kegagahan dan kekuatan yang besar. Lalu gambaran ketiga, tubuhnya seperti permata Tarsis. Nah permata Tarsis ini berwarna kuning emas berkilauan. Dan terdapat di Tarsis atau hari ini Spanyol Selatan, bagian selatan. Ini adalah lambang kekayaan dan keindahan yang sangat mahal harganya. Gambaran keempat, wajahnya seperti cahaya kilat. Ini adalah simbol dari kemuliaan dan keagungan yang sangat megah. Kelima, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, menyatakan sebuah penglihatan yang sangat tajam dan sangat jelas yang bisa menembus jauh ke dalam hati manusia. Hati nurani yang tidak dilihat orang lain. Lalu keenam, gambaran keenam, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Digilap artinya dipolish sampai bercahaya. Ya. Ini lambang kemuliaan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan gambaran ketujuh, suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Menyatakan suara yang didengar oleh Daniel dari makhluk itu. Orang-orang gak melihat tapi mendengar dan kaget luar biasa. Ini besar, berwibawa, sekaligus berotoritas sorgawi dan ilahi. Nah pertanyaannya, siapa makhluk yang memiliki 7 gambaran ini? 7 simbol angka Tuhan, ilahi. 7 juga adalah angka simbol kesempurnaan. Beberapa penafsir mengatakan ini pasti malaikat Gabriel yang dilihat Daniel sebelumnya. Atau malaikat Michael, malaikat perang. Atau malaikat-malaikat lain yang tidak disebutkan namanya. Nah kita tidak setuju dengan tafsiran ini. Kenapa? Sebab kalau kitab Daniel mencatat malaikat pasti disebutkan namanya. Itu yang kesan kita dari pasal-pasal sebelumnya. Selalu disebutkan malaikat Gabriel disebutkan yang memberitakan.
berita itu. Nah ini sini gak disebutkan namanya. Jadi tafsiran yang paling benar dari makhluk sorgawi dengan 7 gambaran yang sempurna itu pasti adalah pribadi Kristus. Yesus Kristus Sang Firman, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Ini dalam perjanjian lama disebut dengan teofani. Teofani artinya Tuhan menampakkan diri kepada manusia sehingga bisa kelihatan dalam bentuk rupa manusia. Seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yosua, kepada tokoh-tokoh lain. Tuhan menampakkan diri kepada Daniel, lalu bisa juga menghilang. Ini namanya teofani. Sebelum Yesus inkarnasi. Kalau inkarnasi, Yesus memakai darah dan daging. Kalau teofani, dari roh tiba-tiba menjadi manusia, makhluk yang luar biasa, lalu juga bisa menghilang. Ini adalah pribadi Kristus. Nah, tafsiran ini dikuatkan oleh Wahyu Rasul Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos. Rasul Yohanes memiliki penglihatan yang sama persis kalau nanti saudara baca Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 15 itu gambarannya sama ketika Daniel melihat rupa manusia di sini. Nah juga sebutan anak manusia itu adalah gelar dari Yesus Kristus ketika dia di dunia ini. Dia disebut dengan anak manusia, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Lalu saudara bertanya, Pak relevansinya apa? Aplikasinya apa? Pelajaran rohaninya apa buat kita hari ini? Saudara, penampakan diri dari Yesus Kristus kepada Daniel di masa-masa sulit ketika mereka terbuang di Babylon dan menunggu semua sisa Israel boleh pulang. Ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan persoalan manusia. Yesus Kristus bukanlah Allah yang jauh, yang transenden di sorga sana. Tapi dia juga Allah yang imanen, yang dekat dengan manusia, dekat dengan kita, peduli dengan masalah kita. Setiap pribadi kita. Itu sebabnya kehadiran Yesus Kristus juga disebut dengan Immanuel. Tuhan Allah beserta kita. Ini yang bisa kita petik dan kita pelajari saudara hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya itu Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia Tuhan Allah yang peduli, yang memperhatikan masalah kita, mendengarkan persoalan kita, mendengarkan dan menolong setiap masalah yang saudara bawa kepada dia, kepada orang-orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Pasti Tuhan Yesus itu peduli dan mendengarkan dan dia ingin menolong. Nah hari ini saya tidak tahu apakah saudara mengalami persoalan-persoalan yang membuat saudara kecewa, sedih, ya. Hampir putus asa, saudara menemui jalan buntu, seolah-olah seperti telur di ujung tanduk, atau apapun yang saudara alami. Ingat saudaraku, jangan kompensasi melarikan diri kepada hal-hal yang negatif, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, berdoalah dengan tekun, dan dia siap menolongmu. Sebab di dalam Yesus Kristus selalu ada kelegaan dan damai sejahtera. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Tadi di ayat pembimbing mengatakan percaya dan serahkan masalahmu maka dia yang akan bertindak. Saya gak tahu tindakannya apa, tapi Tuhan akan bertindak sebab dia Tuhan Allah yang hidup, yang bekerja dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Saya baca sebuah kesaksian cerita dari seorang dokter yang dari belum percaya menjadi percaya, namanya Dr. Ahmed. Dia adalah seorang ahli kanker spesialis, ya, mengadakan riset-riset di bidang penyakit kanker. Suatu hari dia mendapatkan award, diundang untuk hadiri conference tertentu menerima awardnya. Sebab hasil risetnya sungguh-sungguh dihargai. Ada sebuah penyakit kanker yang tidak di research oleh dokter lain, tapi dia berhasil dan dia menjadi dokter yang terkenal. Wah, dia sangat senang menerima kabar itu. Dia siap akan menerima award hadiah dalam konferensi itu. Dia sudah siap-siap pesen tiket dan kemudian dia ingin berangkat. Dia katakan waktu dia naik pesawat, gak sampai 2 jam pesawatnya emergency landing.
sebab cuaca yang tidak baik. Mendarat di kota lain. Lalu dia sangat tegang. Waduh, nanti telat gak ya ke konferensi. Lalu dia buru-buru ke counter, dia minta tiket baru, minta pesawat baru. Terus pihak airline mengatakan untuk pesawat selanjutnya yang bisa terbang 10 jam. 10 jam baru ada. Bapak pasti telat. Kalau mau Pak, saya usulkan, kata si petugas counter, you sewa mobil aja. Kalau drive sendiri ke kota itu, tempat you terima award, cuma 5 jam. Wah, dia senang, setuju. Lalu dia sewa mobil. Sewa mobil, dan dia mulai drive menuju kota yang akan dituju untuk terima award. Lalu dia cerita, heran sekali baru jalan 2 jam, dia bilang, itu cuaca luar biasa jeleknya. Ya, ada angin, ada hujan, ya, ada salju. Wah, dia bilang dia mulai nyasar-nyasar nyetirnya, ya kan. Harus lewat sebuah kota kecil dan dia gak bisa melihat dengan jelas. Begitu nyetir lebih 2 jam, dia bilang ini pasti aku sesat ini, gak tahu mau kemana ini. Kok tiba-tibanya nyasar gak tahu kemana. Lalu dia pikir, saya mending cari rumah tertentu penduduk yang dekat untuk pinjam telepon. Lalu dia carilah ketemu sebuah rumah. Waktu dia ketok malam itu, dia bilang keluar seorang wanita yang cantik, masih muda, dan mengundang dia masuk karena cuaca jelek sekali. Dia bilang, saya cuma mau pinjam telepon. Lalu wanita itu bilang, maaf sekali saya gak punya telepon, gak ada kontak apa-apa di sini. Ya, tapi cuaca begitu jelek, mending masuk untuk minum teh dan makan sedikit. Nah, dia sudah basah, udah capek, akhirnya dia terima. Dia masuk ke dalam, Dr. Ahmad, kemudian dia dikasih minum teh, dia makan roti, udah agak seger dikit. Lalu si wanita itu bilang, saya mau berdoa sebentar ya, you mau ikut juga boleh, kita doa bareng. Berdoa sama Tuhan. Lalu Dr. Ahmad senyum sinis, dia bilang, sorry aku gak percaya dengan Tuhan, saya percaya kerja keras, silakan you doa sendiri. Kerja keras yang membuat aku sukses, dia bilang. Lalu ya wanita itu gak apa-apa, dia pergi berdoa agak jauh, berdoa di depan sebuah ranjang kecil bayi. Rupanya di dalamnya ada bayi dan berdoa di situ. Udah selesai, kemudian berhenti sebentar, sambung lagi. Doa, udah selesai, sambung lagi. Dokter lihat dari jauh dengan cahaya lampu yang gak begitu jelas, dia mulai penasaran. Dia deketin ibu itu, dia katakan, kamu doa apa? Apakah ada sesuatu yang bisa saya tolong? Kelihatannya kamu susah. Lalu gadis itu baru berkata, wanita itu berkata, ya, saya punya seorang anak, dia sakit kanker yang sangat aneh. Dan menurut orang, menurut dokter, itu yang bisa menyembuhkan dia hanya satu dokter namanya Ahmed. Kaget dia. Ahmed ini tinggalnya di kota yang jauh sekali. Gak mungkin saya bisa ke sana, saya tidak punya uang, tidak punya dana, dan juga biayanya pasti mahal. Nah, tapi saya percaya Tuhanku bisa melakukan sesuatu. Sekarang Tuhanku belum menjawab doaku, tapi suatu kali dia akan lakukan sesuatu untuk menolong aku. Dan saya yakin bahwa imanku kepada Tuhan akan menghapus semua ketakutanku dan kekhawatiranku. Dr. Ahmad mulai nangis. Dia terharu. Dia ceritakan di situ, saya tidak mengerti, saya tidak bisa bicara waktu itu, hanya tegang dan menangis. Sekarang aku mengerti kenapa semua yang aku hadapi ini terjadi. Sebab Tuhan dia mendengar doanya. Ya, kenapa pesawat harus mendarat emergency, kenapa dia harus sewa mobil, kenapa dia harus tersesat, kenapa dia harus ke rumah ini, kenapa dia harus nggak punya telepon untuk kontak, kenapa dia harus. Singkat cerita, Ahmad percaya Tuhan. Dia menolong anak itu dan dia menuliskan kesaksian ini. Dia katakan,
Di dunia ini kelihatan ada banyak orang yang menghadapi masalah, persoalan, susah, miskin, kita tidak mengerti. Tapi Tuhan tetap bekerja. Orang-orang sedemikian punya sebuah kekayaan yang tidak bisa diambil daripadanya, yaitu doanya yang tulus dan beriman kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi pada hidupmu. Tapi ingat, semua peristiwa baik dan buruk yang kamu mengerti, yang kamu tidak mengerti, ingat, itu di bawah kontrol Tuhan Yesus. Di bawah kontrol Tuhan kita yang hidup selama-lamanya. Dia tidak berubah, dia tetap bekerja, dia dinamis. Dia aktif, dia terus bekerja. Allah turut campur tangan di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang tetap setia mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Itu sebabnya apapun yang terjadi, saudara, jangan pernah mundur. Jangan pernah kecewa, jangan pernah dikalahkan oleh segala persoalan hidupmu. Tapi bangkit kembali sebab Tuhan Yesus yang kontrol semua skenario. Semua skenario, kamu suka atau tidak suka, Tuhan Yesus melihat. Dia mendengar, dia mengerti, dia mengontrol dan dia terus bekerja dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya yang tidak bisa kita mengerti sebab melampaui pikiran-pikiran kita, melampaui doa-doa kita. Amin. Selanjutnya ayat 7-8 kita tahu bahwa ternyata Daniel ditemenin oleh teman-teman di situ dalam doa puasanya. Ya, dan mereka menyanyi di situ. Minggu lalu saya singgung lagu Pop by the River of Babylon, ya kan? Saya bilang grup ABBA yang nyanyi, ternyata Friendly kasih koreksi, dia bilang bukan ABBA tapi Boney M, sebab itu favorit dia juga. Ya. Dan betul, itu dinyanyikan oleh Boney M, jadi saya koreksi di sini. Boney M, band Boney M tahun 1978. Saya dengarkan lagi, indah sekali lagunya. Ya, itu dari Mazmur. Ya. Dikutip dari Mazmur. Berdoa dengan menangis, dengan berpuasa. Rupanya teman-teman Daniel ikut persekutuan doa, saudaraku. Itu sebabnya sampai hari ini kita tiap Jumat ada persekutuan doa. Mari datang, jangan tunggu ada masalah baru datang minta didoakan. Waktu sudah gak ada masalah, ikut persekutuan doa. Support mereka yang perlu didoakan. Amin. Itu persekutuan doa. Berdoa bersama-sama dan waktu itulah muncul makhluk sorgawi teofani. Memang Tuhan tidak izinkan teman-teman Daniel melihat hanya Daniel. Sebab begitu dahsyat. Begitu dahsyat yang dikatakan firman Tuhan mengatakan. Sampai Daniel sendiri terjatuh. Tertelungkup. Sampai kayak pingsan. Sampai wajahnya pucat. Sebab penglihatan ini sangat-sangat supranatural dan sangat luar biasa. Apa pelajarannya bagi kita? Ketika Tuhan Yesus berfirman, ingat. Firman-Nya dahsyat. Melampaui apapun. Firman Tuhan Yesus Kristus itu membuat hati dan pikiran kita seperti ditembus, dicelikkan. Seperti kata Ibrani pasal 4 ayat 12, itu menusuk amat tajam, memisahkan hati dan jiwa kita, memisahkan sendi-sendi dan sum-sum dan memisahkan isi pikiran dan hati manusia yang terdalam sekalipun. Saudara bisa membohongi manusia, tapi tidak bisa membohongi Tuhan. Saudara bisa berpura-pura di depan manusia, tapi firman Tuhan akan menembus hati saudara yang paling dalam. Dan itu menjadi sebuah senjata sekaligus sebuah koreksi untuk menumbuhkan kita semakin dewasa di dalam firman Tuhan dan di dalam Kristus. Kita mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana tidak benar. Firman Tuhan membuat kita mulai mengerti mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Mana yang benar dan mana yang kudus, bukan yang baik. Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar selalu baik. Seorang teman cerita suatu hari diajak temannya untuk ikut kelas Alkitab. Ya, mungkin kayak Spika atau Biko kali ya, Bina Iman Kristen Online. Ya, diajak temannya ikut, bukan di kita, tempat lain.
Lalu temannya bilang gini, sorry ya, Roh Kudus gak bilang sama saya itu saya harus belajar Alkitab. Saudara, hari ini ada orang-orang aneh seperti itu. Memakai nama Tuhan, memakai nama Roh Kudus begitu sembarangan. Saudara yakin Roh Kudus tidak mau saudara belajar Alkitab? Ya, jangan sembarang klaim nama Roh Kudus. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada juga seorang pendeta, ya ini juga kesaksian dari teman saya, dia sudah keluar dari gereja itu, dia katakan, pendeta saya gak pernah sekolah di seminari. Waktu ditanya, Bapak kenapa gak belajar sekolah Alkitab? Dia bilang, sorry, saya gak perlu sekolah Alkitab. Saya langsung belajar dari Roh Kudus. Nah, saudara akan menghadapi orang-orang begitu, saudara hati-hati sekali di zaman ini. Ya, yang malas belajar, mau jadi pendeta, malas belajar, lalu kemudian mengatakan dia belajar sendiri dari Roh Kudus. Ya, ngawur, pasti menyesatkan. Ada juga yang suka klaim, Tuhan bilang sama saya. Tuhan bilang sama saya, ini dangerous saudara. Saya pernah ceritakan teman saya yang di Malang sampai lari ketakutan karena dia praktek di sebuah gereja, majelisnya udah agak tua, ya kan? Hampir 50, dia masih 20 lebih, terus majelisnya bilang, saya udah berdoa, Tuhan ngomong sama saya supaya saya menikah dengan kamu, dan kamu jadi istriku. Bahaya gak saudara? Ya? Ini single-single di sini, kalau tiba-tiba ada satu orang yang agak tua, botak-botak datang kepadamu, saya udah berdoa 7 hari 7 malam, atau seperti Daniel 21 hari, lalu dibilang, kamu harus menikah dengan saya. Jawab apa saudara? Hah? Puji Tuhan. Ciwineka puji Tuhan. Kalau ada yang 90 hari ini bilang, Wineka, Tuhan ngomong sama saya kemarin, you harus menjadi istriku. Sehingga aku bisa dapat status keliling-keliling dunia sama kamu. Ciwineka bilang puji Tuhan. Jangan sembarang puji Tuhan. Ini mulut jangan latah saudara. Ya, sembarangan dengan orang yang klaim pakai nama Tuhan bilang, sorry ya Tuhan gak ngomong sama saya. Selalu harus ada 2 saksi saudara. Gak bisa 1. Malaikat muncul kepada Maria, kemudian muncul kepada Yosef. Selalu konfirmasi 2. 2 saksi baru betul, 1 saksi pasti palsu. Harus ada 2. Atau bilang, Tuhan juga ngomong sama saya tidak harus nikah sama kamu. Hati-hati dengan sembarang mengklaim pakai nama Tuhan, padahal tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudara cek dan recheck, ini gunanya Alkitab kita. Apapun ajarannya, termasuk ajaran dari firman Tuhan yang dikhotbahkan di sini, termasuk Pak Edi yang berkhotbah, cek dan recheck firman Tuhan. Apakah itu sungguh-sungguh cocok atau bertentangan? By the way, saya selipkan sedikit promosi. Mulai besok kita ada BIKO, Bina Iman Kristen Online. Sudah nggak perlu ke gereja, boleh ikut Zoom. Ya, besok saya akan berikan linknya. Saudara boleh 7.30 malam kita belajar, ya, dan saudara boleh interaksi dan tanya jawab. Kita belajar doktrin Alkitab, mendalami firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Seperti kata 2 Timotius pasal 3, bahwa firman Tuhan bukan saja memimpin kepada keselamatan, tapi firman Tuhan mengoreksi kita, membenarkan kita, memimpin kita kepada kebenaran, dan menumbuhkan kedewasaan iman kita dan pengetahuan kita di dalam Tuhan. Dan Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 mengatakan, renungkan firman itu siang dan malam. Mulai disiplin saudara, jangan berhenti belajar, jangan terus menjadi kanak-kanak, terus bertumbuh makin dewasa. Disiplin, maka engkau akan diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Baca Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Saya jadi teringat cerita legenda ya, binatang, ya, jadi fabel di India. Suatu hari ada seekor tikus yang waktu cari makan selalu ketemu kucing. Jadi dia ketakutan. Tikus ketemu kucing ketakutan, tapi untuk menghilangkan ketakutan itu bagaimana? Dia datangilah seorang dukun. Dia katakan, kun, tolong dong, atau dukun makanya duk. Tolong dong ubah saya jadi kucing, supaya saya keluar cari makan gak harus takut. Lalu dukun itu mengubah dia, langsung jadi kucing. Wah sekarang lebih berani cari makan, gak usah takut lagi sama kucing, berani dipelototin kucing, lihat kucing. Tapi gak lama kemudian ketemu anjing. Anjing mau mengejar dia ketakutan. Gile ada anjing, dia balik lagi ke dukun.
Kun, tolong dong ubah gue jadi anjing, gue takut nih ketemu anjing. Lalu dukun mengubah dia, zut, jadi anjing. Wah sekarang lebih berani lagi. Dia keluar lagi, cari makan. Gak lama ketemu macan. Masih ketakutan. Balik lagi ke dukun. Kun, doa, ubah aku dong jadi macan. Diubah lagi, zut, jadi macan. Lebih berani, sekarang rasanya jadi raja hutan. Wah keluar. Tapi begitu lihat pemburu, ketakutan. Lalu balik lagi ke dukun. Kun, ubah dong saya jadi pemburu. Dukun bilang percuma. Kamu sudah jadi macan, hatimu tetap tikus. Kamu tetap ketakutan. Jadi saya kembalikan kamu jadi tikus lagi. Jadi gak dibantu, saudara. Saudara, ini hanya ilustrasi saja. Pertanyaan saya adalah hari ini apa isi hatimu? Apa isi hatimu? Adakah suara-suara tertentu yang telah membuat kamu itu ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan? Apa yang menghantui kamu? Ingat, itu yang saudara harus selesaikan. Bukan tubuhmu yang diubah, bukan eksternal yang diubah. Tapi hatimu perlu diubah. Diubah oleh Tuhan Yesus, diubah oleh firman. Dan firman Tuhan itu, Tuhan sendiri sanggup menghapus segala kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan dalam hidup saudara. Apa yang ada dalam hatimu itu menentukan bagaimana kamu mengalahkan semua kekhawatiran dan ketakutan. Ada orang yang resah, terus mikirin masa depan, lalu terus berkata, bagaimana kalau titik-titik. Ya? Di pikirannya selalu bagaimana kalau di PHK ya. Bagaimana kalau nanti aku gak ada kerjaan ya? Bagaimana kalau saya gak ada duit kasih anak-anak makan? Bagaimana kalau nanti masa depan saya jelek? Bagaimana kalau anak-anak saya gak bisa selesaikan sekolah? Bagaimana kalau nanti saya dihina, diejek orang kalau gak punya uang? Bagaimana kalau? Selalu khawatir, selalu takut. Ada orang yang otaknya selalu hanya ada musibah, kecelakaan. Dia terus berkata, barangkali titik-titik. Barangkali kalau nanti aku naik pesawat kecelakaan ya. Bisa jatuh pesawatnya, kan ada pesawat jatuh. Barangkali kalau nanti aku naik kapal laut bisa tenggelam. Barangkali kalau aku naik mobil bisa ditabrak, jadi gak kemana-mana. Mau di rumah aja. Di rumah juga takut. Kan? Bagaimana kalau nanti seperti yang San Diego ada pesawat kecil masuk ke ruang tamu mati juga. Barangkali nanti saya bisa sakit parah. Barangkali nanti saya kakinya buntung. Barangkali saya bisa buta. Barangkali saya bisa A, bisa B, bisa C. Barangkali kalau saya tua gak ada yang mau saya. Barangkali kalau saya mati gak ada yang nguburin saya. Barangkali. Saudara, kalau saudara terus di pikiranmu barangkali titik-titik. Bagaimana kalau titik-titik itu akan menggerogoti hidupmu? Sebab barangkali titik-titik, bagaimana titik-titik selalu negatif hasilnya. Seorang yang tidak menyebut namanya NN, dia menuliskan puisi ini. Kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan yang saudara ciptakan akan menggerogoti hidup saudara. Sebab sukacitamu akan dilahapnya, kebahagiaanmu akan dibunuhnya, gairah hidupmu akan dihapusnya, pikiran dan hatimu akan dihancurkannya. Tubuh saudara akan benar-benar jadi sakit parah, mental saudara akan benar-benar ambruk, dan rohani saudara dan iman saudara akan benar-benar rontok. Saudaraku, sebab itu buanglah semua pikiran yang isinya bagaimana kalau. Buanglah semua pikiran yang isinya barangkali titik-titik. Hapus semua itu. Hapus di dalam nama Tuhan Yesus. Minta Tuhan cabut semua hati yang gelisah, pikiran yang negatif, ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Minta Tuhan gantikan dengan sukacita dari sorga. Damai sejahtera dari sorga, iman yang kuat dan teguh. Pak sulit Pak, bagaimana bisa buang dia datang sendiri kok, saya gak mikir juga datang sendiri. Ada seorang bapak telepon saya, bapak sih ngomongnya gampang karena you pengkhotbah. Bagaimana membuang itu, susah. Dia muncul selalu tanyanya, bagaimana kalau. Saya bilang begitu muncul satu bagaimana kalau, hafal satu ayat mas, janji Tuhan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus buang bagaimana kalau.
Saya mau ingat firman Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Tuhan memulai pekerjaan yang baik. Dia berjanji akan meneruskan dan menggenapinya. Muncul lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan kekhawatiranmu kepada Bapa sebab Dia yang memelihara kamu. Gantikan dengan janji Tuhan. Janji Tuhan benar. Janji Tuhan ya. Janji Tuhan amin. Bagaimana kalau selalu salah? Dan seringkali salah. Barangkali itu selalu salah. Kata-kata orang bisa salah. Kata manusia bisa salah. Apalagi kata iblis. Jangan sampai iblis membisikkan kamu. Kamulah orang yang paling susah. Paling sedih. Paling kecewa. Paling tidak ada harapan. Ya, kamu sudah ditinggalkan sama Tuhanmu. Kamu sudah ditinggalkan sama teman-temanmu. Gak perlu ke gereja. Gak perlu berdoa. Itu taktik iblis. Itu bisikan iblis. Jangan percaya. Iblis selalu pendusta dan penipu. Saudara tahu ada berapa jumlah janji Tuhan di dalam Alkitab? Saya sendiri belum menghitungnya. Tapi saya baca tentang Herbert Lockyer. Herbert Lockyer itu adalah seorang teolog, seorang dosen Alkitab, seorang penulis buku. Dia menulis buku banyak sekali. Salah satu bukunya berjudul All the Promises of the Bible. Semua janji yang ada dalam Alkitab. Nah, dia menghitung jumlahnya 7.147 janji. Saya belum hitung, tapi dia udah hitung. 7.147 janji Tuhan dalam Alkitab. Jadi ada bukunya, All the Promises of the Bible. Nah, saya coba membagi 7.147, kalau dibagi 1 tahun 365 hari, maka setiap hari ada 19 janji, 19, sekian ya, dibulatkan 19 lah. 19 janji firman Tuhan setiap hari yang bisa kita pakai. Kalau 19 kali muncul, bagaimana kalau? Atau aku khawatir, aku takut, aku ini. Saudara, isi otakmu, pikiranmu dengan janji firman Tuhan setiap hari. Amin. Itu kekuatan. Itu senjata rohani. Itu dahsyat. Dahsyat seperti Daniel itu sampai tertelungkup menyembah Tuhan. Dahsyat sampai orang-orang ketakutan ketika Tuhan Yesus berfirman. Sebab firman Tuhan itu dahsyat, saudaraku. Senjata rohani yang menolongmu mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kesusahan, dan kesedihan. Sebab itu saudaraku lebih baik isi pikiran dan hati dengan janji-janji firman Tuhan. Bukan dengan kata-kata manusia dan kata-kata iblis. Amin. Maka kamu akan sukacita dan bahagia, sehat, fisik, mental, rohani. Amin. Kita hari ini akan merayakan Sang Firman Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, mati bagi kita di atas kayu salib. Biarlah kita ingat sekali lagi mengisi hati kita dengan kasih Kristus, sehingga kita hidup di dalam kasih Kristus yang menguatkan dan firman Kristus yang menguatkan, bukan di dalam kesusahan, kesedihan, kegelisahan, dan ketakutan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tenggelam dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kesusahan kami ya Tuhan. Kami ingin bangkit kembali, mengalahkan semua itu dengan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang dahsyat. Ya Tuhan, pulihkan kami sekali lagi. Khususnya kami menerima perjamuan kudus hari ini. Tuhan, siapkan hati pikiran kami. Tuhan, pulihkan sakit penyakit kami, fisik, mental, dan rohani. Kami ingin lebih dewasa, kami ingin lebih sehat, kami ingin lebih sukacita dan bahagia dan berhasil di mata-Mu dan di mata manusia. Siapkan hati kami masing-masing. Pakai hamba-Mu menjadi alat yang berguna untuk memimpin perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.